Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Safira Yolanda, semester 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diarti paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi dasar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tentang itu pun meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah dikonfirmasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Adapun beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup negara di Indonesia. Dan yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua BPUPKI Soekarno dalam pidato yang bertunjuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara deklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajitman. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua integralisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang mendasarkan kelima asas tersebut, maka Dokuritse Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 yang berisi Soekarno, Mahatta, Abi Quesno, Agus Salim, Wahid Hasjim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar, Mr. Amarais, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dan itulah sekilas sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.